Halo, selamat pagi sahabat Thompson. Kembali lagi bersama saya Ananta dengan channel YouTube kita Thompson Network. Dan kali ini saya didampingi oleh Ibu Aris Indrayani selaku psikolog di Puspaga Kabupaten Badung. Halo, selamat pagi. Halo Mbak Ananta, Aris. panggil Mbak aja ya. Oke, panggil Mbak Aris saja. Kelihatan tua ya. Enggak juga. Nah, kali ini kita akan membawakan materi pengenalan karir sejak dini ya Mbak Aris ya bagi siswa SMP. Nah, kalau saya nih dengar kata karir, saya tuh langsung mikir bagaimana sih perkembangan saya dalam di pekerjaan, dalam satu bidang pekerjaan gitu. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Aris ya selaku psikolog, sebenarnya karir itu apa sih, bisa disebutkan lebih lanjut mengenai karir itu sebenarnya apa? Oke, sebelum kita bahas definisi ya, definisi itu kan teoritis banget ya. Iya. Jadi kita pun dengar, duh apaan sih yang dibilang nih Mbak Aris kan gitu. Ini ada beberapa fakta sih ya teman-teman sekalian, teman-teman remaja kita gitu kan, SMP masuk ke remaja ya Ananta ya. Saya sambil intip-intip sedikit ya, gini. Jadi ini ada beberapa penelitian, jadi saya ambil salah satunya sih dari psikolog pendidikan, dari Integrity Development Flexibility, jadi IDF. Itu menyatakan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Nah loh, 87% ya, tinggi sekali, 87%. hampir 100%. Iya, kemudian penelitian lainnya juga menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja mengalami peningkatan sekitar 2 juta orang per tahun. Tinggi Nah, sekali. tapi jumlah angkatan kerja yang bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan hanya 37% Ananta. Oh, ya sesuai dengan latar belakang Iya, pendidikan. selebihnya Hanya 37%. Selebihnya Iya. 63% itu dengan latar belakang yang berbeda. Itu fakta yang saya juga baca di jurnal dan di berbagai sumber. Itu beberapa fakta, mungkin juga saya pribadi mungkin nanti curhat dikit ya. Atau mungkin Ananta mau curhat gitu bahwa saya sebenarnya mungkin salah jurusan atau gimana gitu ya. Gitu sih Ananta. Jadi benar-benar kita lihat di sini banyak sekali yang kita tanpa passion kadang. Bisa jadi karena banyak pengaruh sih sebenarnya Ananta ya. Jadi hal itu sebenarnya gini, saling keterkaitan jadinya. Nah, ketika kita salah jurusan, ketika kita tidak mengikuti tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, akhirnya kita stuck. Karirnya stuck. Jadi ya udah tetap di sana aja. Gitu. Jadi contohnya nih misalkan kita saya deh gitu, S1 psikologi gitu kan. S1 psikologi ya kita hanya bisa di bawah lembaga. Jadi kita enggak bisa melakukan tes psikologi bisa, tapi kita enggak bisa namanya ambil handle klien pribadi. Kita enggak bisa, artinya kewenangan kita terbatas kalau kita hanya S1 psikologi misalkan itu pilihan lagi ya, balik lagi ke pilihan sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi sempat berpikir bahwa ketika saya S1 saya nggak bisa buka praktek sendiri. Ketika nanti saya tua, saya tidak mungkin terus di bawah lembaga karena kita ada usia pensiun kan, gitu. Nah kalau kita bisa buka praktek sendiri, ya sampai tua mau mati pun gitu kan, kita masih bisa tetap buka praktek sendiri gitu sih, jangka panjangnya gitu Ananta. Dan kita ngomongin salah jurusan ya kan. Nah, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu salah mengambil jurusan? Misalnya dia dipengaruhi oleh orang tua, kemudian diajak oleh teman, atau mengikuti jejak pacarnya seperti itu. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih sama seseorang ketika dia memutuskan untuk memilih jurusan yang akan dia pilih? Bisa banget, bisa banget ya. Bahkan gini, kalau kita lihat dari sisi perkembangan, mungkin teori sedikit ya. Sisi perkembangan masa remaja itu kan kita lebih fokus ke namanya teman ya dibandingkan dengan orang tua. Jadi lebih ke relasi sosial kita yang kuat. Jadi kita lihat teman-teman tuh kayaknya seru ya kita kuliah bareng gitu. Walaupun passion kita tuh nggak ke arah sana, nggak sama. Tapi kayak seru ya bareng-bareng kita bisa ngobrol-ngobrol setiap saat karena jurusan kita sama gitu. Atau mungkin orang tua yang punya visi dan misi tersendiri gitu ya, bahwa aku tuh dulu misalkan nih, saya tuh dulu nggak jadi dokter, aku pengen anakku nih yang jadi dokter. Mau nggak mau
ayo mama atau papa biayain kamu harus jadi dokter nih gitu. Karena mungkin ada standar tertentu di normal masyarakat ya, ada atau keluarganya ya, mungkin bahwa ini papamu dokter atau kakekmu dokter, kamu harus dokter nih misalkan gitu. Atau mama nggak kesampaian jadi dokter, jadi kamu harus jadi dokter ya gitu. Jadi pengaruh lingkungan, banyak hal sih sebenarnya yang mempengaruhi, dan itu memang bisa banget. Karena apa? Karena kita bingung mau ngapain gitu kan. Kita SMP mungkin menurut orang dini banget ya kita bahas karir atau pekerjaan saat SMP. Tapi itu sebenarnya menurut saya tepat sekali. Kenapa? Karena dari SMP kita apakah mau ke SMA atau ke SMK? Kalau kita mau ke SMA, kita mau jurusan apa nih spesifiknya gitu kan? Kemudian kalau mau ke SMK, oke, kita mau setelah SMK mau kerja atau mau kuliah? Atau mau kuliah sambil kerja gitu misalkan. Nah, karena pada umumnya kan kalau SMK lebih aplikatif ya. Jadi kayak misalkan SMK Tata Boga gitu atau Jasa Boga. Itu kan bisa di pramusaji, kemudian bisa juga di asisten cook gitu, masih bisa aplikatif. Nah, itu juga perlu kita pikirkan karena kalau SMA nggak mungkin kita bisa jadi, karena ada spesifik SMA kan, nggak mungkin bisa jadi asisten cook, lo keahlianmu apa kan gitu. Tidak ada skill. Nah, jadi kita mulai dari SMP itu sudah menentukan mau SMA atau SMK gitu, Ananta. Nah, tadi kan sempat saya dengar sedikit Mbak Aris mengatakan stagnasi. Nah, stagnasi. Ya, stagnasi maksud saya. Maaf. Nah, ini ada kejadian dengan teman saya. Nah, waktu itu teman saya itu ngambil jurusan arsitektur. Nah, arsitektur saya awalnya memang mengira dia menyukai bidang itu. Berjalan-berjalan di tengah jalan dia merasa kewalahan menjalani perkuliahan arsitek itu karena kan tugasnya banyak banget, begadang gitu. Nah, akhirnya barulah dia cerita kalau ternyata dia masuk arsitek itu dia mengikuti pacarnya, karena pacarnya yang ngajak, ayo kita arsitek aja, ntar tugasmu aku bantu-bantu kayak gitu. Nah, di tengah jalan ternyata mereka putus. Di sanalah dia baru mengalami kesulitan. Dari awal sampai pertengahan semester mungkin akan berakhir ya, dia selalu dibantu, tapi akhirnya mereka sudah tidak bersama, akhirnya mengalami kesulitan. Nah, memang dia bisa menyelesaikan pendidikan tersebut dengan baik gitu dan bilang, tapi pada saat dia sudah mulai bekerja, dia itu tidak mau bergabung dengan satu perusahaan, tidak mau juga buka usaha sendiri gitu, kayak nyari klien sendiri-sendiri itu enggak. Saya tanya kenapa, dia bilang nggak bisa, nggak mau, nggak pengen gitu. Nah, apakah itu bisa disebut dengan stagnasi karir seperti yang Mbak Aris sampaikan tadi? Iya bisa. Intinya gini, mungkin beda pekerjaan dan karir dulu ya. Saya bedakan dulu ya Nanta ya. Jadi kalau pekerjaan itu sebenarnya aktivitas. Nah, kita masuk ke sebuah perusahaan, kita dapat pekerjaan. Nah, tapi kita juga sekaligus meniti karir di sana gitu. Artinya pekerjaan itu adalah aktivitas bekerja yang ada imbalannya berupa upah gitu. Tapi kalau karir lebih ke kita sendiri. Jadi ada ambisi, ada cita-cita, ada keinginan yang kuat gitu. Nah, kalau bahasanya seperti itu yang Ananta katakan tadi, saya bisa katakan itu stagnasi karir sih ya. Kenapa? Karena dia sudah milih jurusan, tapi memang tidak dengan passion ya, gitu juga susah ya. Sendiri, ya. Akhirnya ya udah, dia harusnya dia ada peningkatan, ada perkembangan cita-cita, yaitu ada cita-citanya, kemudian ada motivasi, tapi nyatanya dia cuma stuck di sana. Entah mungkin karena dia nggak pede atau gimana ya. Terlepas dari itu, artinya dia sebenarnya tidak ada perkembangan untuk lebih maju lagi. Nah, kalau saya boleh tahu, berarti sekarang pekerjaannya apa, Nanta? Kalau saat ini sih mungkin masih di rumah aja gitu loh. Setahu saya dia juga ada kayak melayani beberapa desain gitu dari orang-orang, tapi nggak desain rumah. Setahu saya cuma desain grafis biasa aja. Oke, berarti melenceng sih nggak ya? Cuman nggak tepat banget di sana gitu. Akhirnya dia tidak, harusnya seorang arsitek itu kan bisa lebih ya, lebih dari perkembangannya pesat sih di zaman-zaman sekarang ya, harusnya bisa lebih dari saat ini ya. Tapi dia lebih memilih ya udah saya stuck aja gitu kan. Ada juga kasus, jadi misalkan gini, intinya gini, kita tidak harus
kuliah terus untuk berkarir, itu pilihan lagi sih Ananta ya. Tetapi kita bisa, misalkan gini, mungkin ada kasus juga, dia seorang S1 ekonomi gitu kan, ya S1 ekonomi, mungkin nggak sih dia jadi manajer gitu kan, manajer misalkan di suatu perusahaan, nih kita bahasnya perusahaan dulu ya, mungkin nggak sih dia jadi manajer di perusahaan tersebut? Bisa. Kok bisa sih, dia kan cuma S1, standar manajer kan mungkin saja S2, misalkan gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi pendidikan. Tapi kalau dia orang yang sudah bekerja dengan gairah, dengan passion, itu dia pasti mau belajar terus belajar gitu. Jadi walaupun dia mungkin standarnya dia mau S1 ekonomi, tetapi ketika dia memiliki passion dan belajar terus, bahkan mungkin dia bisa melebihi S2 ya, S2 manajemen atau ekonomi atau apapun gitu. Pada akhirnya karirnya tidak akan stuck. Pada akhirnya karena dia ada passion bekerja, dia mencintai pekerjaannya, dia berproses. Akhirnya kenapa enggak sih jadi manajer gitu. Manajer kan tidak hanya kita lihat dari standar S1 atau S2-nya gitu. Dan aku baru baca nih kemarin bahwa ketika kita bekerja dengan passion, bahkan mungkin kita nggak perlu liburan, Nanta. Karena enjoy aja. Iya, bener. Karena kita sudah, pekerjaan ini adalah hiburan sih buatku gitu kan. Pekerjaan ini benar-benar buat aku nyantai, nggak buat stres gitu. Jadi ngapain juga kok refreshing, ya udah ini refreshingku kan gitu. Gitu sih Nanta. Berarti karir itu kita kerjanya nyaman di sana. Habis itu ada motivasi untuk terus berkembang di bidang itu, seperti itu ya. Kita itu kenapa sih harus memilih karir sejak dini atau merencanakan karir sejak dini? Karena kan ada beberapa anak yang masih kebingungan untuk memilih jurusan. Visi misi saya apa sih untuk pekerjaan saya, untuk karir saya? Tujuan saya apa sih untuk karir saya gitu. Orang tua banyak tuntutan. Kemudian anak bingung ya. Karena ketika kita sudah mencintai suatu pekerjaan itu,